tentang sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, kalian siapkan dulu ya buku paket PKN kelas 7-nya dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Sidang BPU PKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalian masih ingat naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh Panitia 9? Mukadimah itu disebut juga dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPU PKI. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah tersebut diterima dan disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea atau paragraf keempat, naskah Piagam Jakarta itu terdapat rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 poin ini terdapat pada Piagam Jakarta. Ini merupakan cikal bakal terbentuknya Pancasila. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, Jepang membubarkan BPU PKI dan menggantikannya dengan PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, dan 3. Dr. Rajiman Wedyodiningrat berangkat menemui Marsekal Terauchi di Saiko Sikikan atau di kota Saigon, Dalat, negara Vietnam. Pada pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada awalnya, PPKI berjumlah 21 anggota, termasuk ketua dan wakil. Setelah kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan dari pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan sendiri. Sebagai buktinya, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi seluruhnya jumlah anggota PPKI berjumlah 27 orang dan semuanya berasal dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu di Hiroshima dan juga pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Namun, keinginan mereka ditolak oleh golongan tua.
Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya, terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada kejadian itu, pejuang-pejuang muda menculik pejuang senior mereka seperti I.S. Soekarno dan Muhammad Hatta. Para pejuang senior dipaksa untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kembali ke rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil agama Protestan dan agama Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan negara dalam Naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi agama lain, mereka merasa keberatan dengan kalimat ini. Karena menurut mereka, tidak semua bangsa Indonesia beragama Islam, ada juga agama lain. Dengan demikian, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Muhammad Hatta mengusulkan untuk mengganti poin pertama rumusan dasar negara. Maka yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut hasil sidang PPKI pada tanggal 1945. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, dimulai dari sini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.